Kami saja tidak rela, ya, kitab suci Kristen disandingkan dengan kitab karangan Bapak Gereja. Tentu saja dari Katolik dan Protestan. Kami tidak rela, ya, kitab suci Kristen disandingkan dengan kitab karangan Bapak Gereja. Saya Pendeta Tan Hoi Naim. Saya ditanya begini, Pak Pendeta HTD, kenapa Anda tidak bisa membuktikan, menunjukkan kepada kami, katanya, apa itu Alkitab asli, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab asli Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, Alkitab asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Kenapa Pak HTD Anda nggak bisa menunjukkan? Apakah Anda tidak punya bukti? Gini Pak, Alkitab asli orang Kristen, ya, tidak rela. Saya juga tidak rela kalau Alkitab asli orang Kristen ini disandingkan dengan Alkitab aslimu karangan Bapak Gereja. Saudara-saudaraku dari umat Katolik dan Protestan sangat bangga dengan Alkitab asli yang katanya ini Ibrani asli, Pak. Alkitab asli sama ini Yunani asli. Dari mana sumbernya? Dari Bapak Gereja, Pak. Dari apa? Dari kodek, Pak. Kodek-kodek dari XX1, Pak. Alkitab tidak mengenal Bapak Gereja, jadi Alkitab yang kamu pegang, yang katanya asli itu palsu itu. Palsu Pak, palsu. Terus Alkitab kami kan Alkitab asli. Alkitab itu produk dari Yesus Allah. Nggak rela, kami nggak rela disandingkan dengan kitabmu yang palsu itu. Tapi tulisan kami Ibrani Pak. Ya. Kan saya berkali-kali sudah berkata, nih, ya, palsunya, ya. Kalau di Kejadian 1 ayat 1, di kitab yang kamu anggap hebat itu, ya, di situ tulisannya Beresit bara Elohim, bakaran kitabmu itu palsu. Ya, ya. In the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit elah, ya. Beresit bara elah et hasemayim we et haeret itu yang benar. Punyamu kan beresit bara Elohim. Pada mulanya gerombolan Allah. Kalau kami, Alkitab kami, pada mulanya Allah. Kitabmu pada mulanya gerombolan Allah. Bakaran itu kitabmu. Yang kamu bilang ini kitab produk dari Bapak Gereja. Kristen nggak kenal Bapak Gereja kok. Makanya kami nggak mau Alkitab asli. Alkitab aslinya orang Kristen, kitab suci ini. Mosok mau disandingkan dengan kitab palsu entah berantah karangan Bapak Gereja. Yang sumbernya dari Kodeks Sinaiticus, ya, kode togel, suara tokek, ya. Nggak mau kita, nggak rela kita. Itu alasan pertama. Ya, jadi Alkitab ini akhirnya diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Disimpan di dalam tabut perjanjian. Di sana ada kedua loh batu, lalu ada tongkat Harun dan ada segumer mana, ada Alkitab Perjanjian Lama. 39 kitab, ada Alkitab Perjanjian Baru. 27 kitab pas masuk semua itu dalam kotak, ya, dalam kotak tabut perjanjian ini. Jadi alasan pertama apa? Tidak boleh disandingkan antara kitab suci. Kitab sucinya orang Kristen ini kitab suci produk dari Yesus, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Lah kok mau disandingkan dengan kitab entah berantah, kitab palsu karangan Bapak Gereja? Ya, nggak rela. Saya aja nggak rela kok. Itu alasan pertama.
Alasan kedua, bahwa nanti Alkitab ini akan diturunkan ke bumi. Sekarang disimpan dengan kuasa Allah, dengan time Allah, cuman disimpan 2,9 hari Allah. Ya, kan nggak lapuk tuh. Di surga kan berlangsung time Allah toh. Satu hari surga 1000 tahun bumi toh berapa? 2 Petrus 5 ayat 8 ya. Kok 2 Petrus 3 ayat 8 apa 5, itulah pokoknya ya. 2 Petrus itu cuman sampai 4 ya, enggak 2 Petrus 4 ya. Enggak sampai 5, 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Itulah intinya, satu hari Allah itu sama dengan 1000 di bumi ya. Makanya di Allah cuman disimpan di time Allah 2,9 hari, enggak sampai 3 hari. Jadi itu enggak lapuk itu. Enggak lapuk Alkitab aslinya orang Kristen. Lah kamu kan bukan Kristen toh. Maka kamu pakai kitab entah berantah produk yang bukan Kristen. Ya mohon maaf, kamu kan dari Katolik dan Protestan toh. Kitabmu hasil Bapak Gereja toh. Ya, tentu nggak bisa disandingkan dengan kitab sucinya orang Kristen ya. Disimpan oleh Allah sebagai bentuk dari Allah menjaga firman-Nya. Firman langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Ya. Lalu nanti ini diturunkan di dalam masa 1000 tahun. Jangan khawatir. Nanti di masa 1000 tahun kembali disebut Bapa. Ya kan, Allah sedang berkarya sebagai anak domba di bumi. Maka anak domba di bumi ini kalau berdoa kepada Allah di surga, dia akan sebut Bapa. Jadi kata Bapa nanti akan disebut 1000 tahun di dalam masa 1000 tahun. Ya, Anda akan tahu ternyata Bapa itu kiasan ya Pak. Nah, Anda baru tahu tuh. Kalau sekarang kan kamu ngotot ngeyel toh, Bapa itu disembah. Ya ayam ketawa. Masuk Bapa disembah? Tidak pernah ada sedetik pun Bapa itu disembah, itu nggak pernah ada. Jadi alasan kedua kenapa Alkitab itu disimpan, karena memang ini Yesus menjaga firman-Nya ya. Lalu nanti diturunkan ke masa 1000 tahun ya. Ya, kemudian memang tidak bisa di apple to apple atau disandingkan dengan kitab entah berantah. Bayangin ya, kalau hari ini disandingkan antara Alkitab asli bahasa Ibrani Yunani Kristen dengan asli tapi palsu dari bapak-bapak gereja, kan tidak boleh itu ya. Kemudian alasan ketiga, sudah ada Alkitab berbahasa Inggris untuk kalian cross check. Jadi kalau di tempat kamu ya, Alkitabnya umat Katolik dan Protestan itu kan karangan Bapak Gereja, di tempat kamu kan bunyinya begini: Beresit bara Elohem et Hasemayim Weet et Haeret, itu kan di tempat kamu ya loh. Bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris ya. In the beginning God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di tempat kamu pada mulanya gerombolan Allah. Kan sudah beda toh. Makanya kitabmu buangan bakaran. Ya. Kitab gerombolan Allah mau di cross check sama cross check pakai bahasa Inggris saja. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita tidak rela ya kalau kalau kitab sucinya orang Kristen disandingkan dengan kitab karangan Bapak Gereja. Clear toh? Alasannya sudah jelas. Jadi sekarang Alkitab asli Ibrani dan Ibrani PL dan Yunani PB ada di surga. Nanti diturunkan dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti di situ kamu baru tahu, oh ternyata ini bener ya, ternyata Beresit bara Elah, Beresit bara El, bukan Beresit bara Elohim, betul. Kamu cross check situ. Tapi sayangnya kamu udah mati sih nanti. Kamu sudah masuk neraka belum sih? Masuknya alam maut. Kamu tunggu dihakimi nanti. Kalian yang sekarang megang kitab asli palsu, kitab asli tapi palsu, yaitu kitab berasal dari kodek itu, dari kodek, dari XX1,
dari segala macam itu ya, dari tulisan Yerusalem ya, seperti itu ya, yang disponsori oleh, maaf kata nih, Katolik dan Protestan, karismatik juga ya. Itu tidak bisa ya, tidak bisa disandingkan dengan Alkitab aslinya orang Kristen, nggak bisa ya. Jadi mohon maaf ya, kita saja tidak rela ya, apalagi Gusti Allah di surga. Yesus di surga tidak rela mensandingkan Alkitab asli produk dari Yesus disandingkan dengan Alkitab palsu kamu produk dari Bapak Gereja. Berkali-kali saya mengatakan buang itu kitabmu, bakar itu kitabmu. Ya. Itu perjanjian lama. Yang perjanjian baru kalau kamu ketemu Yohanes 1 ayat 1, di situ ada kata hologos, segera buang itu kitabmu palsu itu ya. Atau Yohanes 13 ayat 13 kamu ketemu kata kurios ya. Ya, aku adalah dekalos dan kurios, buang. Yang benar dekalos dan arkontas. Ya, aku guru dan Tuhan, bukan guru dan tuan ya. Kemudian misalnya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu yang benar lexius ya. Jangan hologos. Kalau hologos segera buang itu. Itu berarti kitab palsu karangan Bapak Gereja. Kekristenan tidak mengenal Bapak Gereja. Kekristenan mengenal apa? Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Efesus 4 ayat 11. Bapak Gereja tidak dikenal di kekristenan. Bapak Gereja ngarang kitab, ngarang bebas. Ya, segera buang, bahkan kalau perlu bakar itu kitab. Itu kitab palsu itu. Ya. Kalau Anda mau cross check pakai bahasa Inggris saja. Ya. Nanti ada saatnya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang Ibrani dan Yunani itu akan diturunkan ke bumi dalam rangka kerajaan 1000 tahun. Tenang saja, nanti di situ Bapa disebut lagi, Anda para penyembah Bapa ya. Anda kan pengen nih Bapa disebut lagi nanti di masa 1000 tahun. Kalau dulu kan Bapa disebut cuma 36 tahun, 3 tahun Yesus di bumi daratan, 33 tahun Yesus di langit tingkat 2. Cuma 36 tahun dulu Bapa itu pernah disebut. Nanti 1000 tahun. Ya, supaya Anda tahu ya. HTD tidak menghilangkan Bapa, enggak. Yesus yang menyuruh kok seperti itu, kok ada timeline-nya, ada konteks waktunya. Jadi kami tidak rela ya kitab suci Kristen disandingkan dengan kitab palsu Bapak Gereja. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Kamu mau jadi Kristen, mau jadi Katolik silakan, mau jadi Protestan silakan. Saya memberitahu di Alkitab tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Di Alkitab juga tidak ada Bapak Gereja. Jadi kalau kamu mendasarkan keimananmu memakai produk Bapak Gereja, saya memberitahu kamu bukan Kristen. Dan keselamatan yang di Kristen tidak berlaku untuk kamu. Makanya saya mengatakan para penyembah Bapa tidak pernah ada yang masuk surga. Penyembah Tritunggal enggak akan masuk surga. Ya, kalau mau masuk surga sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Kalau kamu mau belajar Alkitab, pakailah Alkitabnya orang Kristen asli. Tulisannya Nabi dan para Rasul, bukan kitab entah berantah palsu tulisannya Bapak Gereja. Kita tidak mengenal Bapak Gereja. Very, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.